Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alum min hadzal kitab. Ya Allah ij'al niyatana bi niyati wa ulumana bi ulumi. Syablillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. Wonten kersanipun para alim, para kiai, para punyai ingkang kula teka maidhah lan doanipun, para bini sepuh, sesepuh, haji sepuh ingkang satuhu kinabekten, sedaya ingkang sami rawuh, ibu, bapak dan saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya pagi hari ini. Kembali kita dipertemukan dalam majelis kita yang insyaallah sangat dimuliakan. Shalawat serta salam selalu senantiasa terlibat curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya lan sinten kemawon ingkang wonten manahipun selalu tumbuh cinta kepada Nabi, kemudian berusaha untuk selalu mengenal Kanjeng Nabi, lebih mengenal Kanjeng Nabi, untuk selanjutnya selalu menghidup-hidupkan sunnahnya. Hadirin saderengipun kula matur, barangkali ada beberapa hal yang kula kepingin sampaikan. Kula beberapa hari lalu niki ngapunten saking Iran. Gambarane ten ngene media sosial Iran niku medeni. Ternyata mboten. Tiange sopan-sopan, sae-sae. Cuman salatnya mereka niku namung ping 3. Karena dijamak terus, zuhur asar dijamak, maghrib isya dijamak. Jadi sholat niku zuhur, maghrib kali subuh. Karena zuhur niku dijamak kali. Jadi padahal tiang mukim tapi selalu jamak. Niki Iran. Dan ngapunten kula beto contonipun kangge sholat. Mereka niku nek sholat niku nek sujud dikai ngeten niki. Niki cerasipun napa nggih? Lemah dari Karbala. Karbala itu adalah tempat di mana Husain dibantai oleh tentaranya Yazid bin Muawiyah. Jadi nek salat nggih ngangge niki. Tapi alhamdulillahnya rombongan dalem ingkang saking boten Syiah niku nggih angsal salat mriku. Artinya ya ramah saja dan tidak ada masalah. Cuman napa nggih? Mriko niku nggih aneh ngoten niku lah. Salate selalu dijamak. Kula mikir wah nek iso jamak terus enak. Jadi salate namung ping 3. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menika cerita tentang Iran, dan Iran niku kula pas badhe berangkat niku kata sing pesen kok aku doleke plongsongane bom. Padahal mboten enten perangnya blas. Tapi intinya pokoknya luar biasa Iran ini. Dan Imam Ghazali juga kebetulan makamnya di sana. Cuman karena seorang Syiah nggak senang Imam Ghazali, nggak mboten diopeni. Yang diopeni imam-imam mereka. Jadi Imam Ghazali termasuk yang tidak diopeni, tetapi alhamdulillah masih juga masih ada.
Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, izin niki dalam kepingin matur surat As-Sajdah, ayat yang ke-15 dan 16 terkait dengan keimanan. Dan niki mesti awake dhewe mewujudkan. Jadi awake dhewe niki ngaos, mengerti dan seterusnya untuk dipraktekkan. Dan iman niku yang paling penting adalah bagaimana prakteknya iman. Jadi wujud dari iman yang kita lakukan di dalam kehidupan niku sing paling penting. Dan di dalam surat Sajdah ayat yang ke-15 dan 16 niki berbicara tentang itu. Tentang wujud bagaimana awake dhewe niki mewujudkan keimanan dalam arti laku kita. Sebagai seorang mukmin, janipun boten perlu muluk-muluk banget gitu. Santai mawon tetapi serius, terutama terkait dengan akidah. Saya ingin bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu biayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjatan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Niki ayat yang ke-15. Innama sak temene yukminu beriman bi ayat, orang-orang yang beriman bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Kalau ayat niku diawali dengan innama, maka artinya sesungguhnya hanyalah. Iku alladzina hanyalah orang-orang idza dzukiru nalikane disebut, ketika disebut atau ketika diingatkan. Jadi dzukiru di sini diingatkan, dielengke, dinasehati, dikandani. Bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Idza dzukiru idza dzukiru biha dengan ayat-ayat kami, ayat-ayat di ayatina tadi. Kharru sujjada. Maka mereka niki napa nggih? Bersujud, tersungkur untuk bersujud. Hadirin, awake dhewe niki mireng Quran diwaos. Niku kadang-kadang mboten enten napa-napane blas. Padahal cirinya orang yang beriman yang sesungguhnya dengan ayatnya Allah niku menawi Al-Qur'an diwaos. Ayat-ayat Allah diwaos niku dia kharru sujjada. Terutama terkait dengan tentang keimanan. Maka kharru sujjada, mereka akan tersungkur untuk bersujud. Maka nipun sujud niku adalah bentuk keimanan yang paling tinggi. Tiang menawi ngaku beriman mboten nate sujud niku nggih berarti mboten iman. Dan posisi sujud ketika badan kita normal, sujud yang kita lakukan itu adalah saat dimana kita sangat dekat dengan Allah. Dan pada saat itu mestine awake dhewe nek sujud iku merasa bahwa awake dhewe niki nggih mboten enten napa-napa nek. Dan kita mesti menerima menapa kemawon ingkang diputuskan Allah. Niki yang kadang-kadang kita tidak rasakan. Awake dhewe sujud niku nggih biasa-biasa mawon. Padahal mestinya sujud itu adalah merupakan sesuatu yang dimana awake dhewe merasa betul-betul napa nggih urip niki nggih enten sing kagungan gitu. Jadi biasa kemawon. Bahwa seorang beriman harus berusaha, harus napa nggih, harus nyambut gawe dan seterusnya itu iya. Akan tetapi di sisi lain kita punya Allah. Niku yang kadang-kadang tidak kita rasakan. Makanya hadirin menawi awake dhewe niki iman dalam arti yang sesungguhnya sujudnya niku dirasake. Terutama kalau sujud sendiri. Sujud yang tidak berjamaah. Sujud ingkang awake dhewe nggih salat piyambak. Niku sujudnya nek sakit nggih sing suwe. Dan kita betul-betul merasakan. Hadirin, sujud niku isine nggih tahmid, tasbih dan seterusnya. Atau juga permintaan, permohonan. Menawi pas sujud niku tenang tidak sebaiknya kita baca Quran. Baca Quran niku lak sae. Tapi nek pas sujud ya monten ampun maca Quran gitu.
Jadi kadang-kadang tiang kepingin dawak ke sujud niku maca Quran ini mboten tepat. Mboten tepat. Sujud niku nggih tasbih. Sing ada dan sekali lagi merasakan, betul-betul dirasakan. Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW yang sudah sangat dekat dengan Allah, yang sudah dijamin segala sesuatunya oleh Allah. Beliau niki nek sujud nggih suwe banget. Mila menawi saged, tapi kula dereng saged ajak-ajak nih, soalnya dereng saged nglakoni tenanan. Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW niku sarene mboten kathah. Sekali lagi sarenya mboten kathah. Kila dikatakan hanya 3 atau 4 jam. Meskipun secara kesehatan katanya 8 jam. Tetapi kanjeng Nabi kita Muhammad SAW niku teratur betul gitu. Kanjeng Nabi niku melarang awake dhewe niku setelah sholat isya niku berbincang yang tidak ada gunanya. Iki kangge sing napa nggih? Nek sing nom-nom tasih seneng ngopi-ngopi lah. Tetapi yang sudah sepuh-sepuh niku menawi jam nggih segera sare kemawon gitu. Untuk kemudian nanti malam berbangun. Bangun untuk sujud kepada Allah, bertahajud dalam hal ini. Dan niki mesti dilakoni. Sekali lagi dalam dereng wani ngajak karena kula piyambak niku mesti mepet subuh. Jadi nggih paling jam 3. Dereng saged jam setengah kali napa jam kali gitu. Karena memang aslinya nggih sarene sekitar jam 8 jam 9, maka jam setengah pun napa sampun wungu. Dan tiang ingkang imane tenanan, imane tertata niku jane mboten enten napa nggih tidak ada kesempatan untuk berangan-angan yang tidak atau napa nggih ngelamun. Orang-orang tertentu niku biasanipun sarene gampang. Tiang-tiang kan katanya kalau sudah sepuh niku angel sarene, padahal nggih mboten jane. Kalau kita napa nggih tidak terlalu mikir yang macam-macam, insyaallah sarene gampang dan bangunnya juga gampang. Dan itu mesti kita latihkan. Kita latihkan. Terus menawi sekitar jam 8 jam 9 sampun sare, maka jam 1 sampun. Sering ada pertanyaan begini. Lah menawi pengajian Pak, pengajian kan saat niki niku senengane napa malih tiyang NU, senengane kan pengajiane bengi-bengi. Hadirin, pengajian pengajian umum niku kan tidak perlu sering-sering. Ketika ada ya kita ramaikan untuk dakwah. Akan tetapi yang paling penting untuk diri ini adalah bagaimana kita ini betul-betul memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu. Hadirin, bukan berarti kemudian kita tidak perlu pengajian besar, pengajian akbar, boten, tetap ada, tetapi tidak terlalu sering. Karena kadang-kadang enten tiyang sing napa nggih sibuke niku ngoten niku. Pengajian akbar ten pundi mawon dirawuhi. Tapi lupa dengan kegiatan yang seharusnya dilakukan. Nggih menika siap-siap untuk bangun malam. Dan bangun malam niki perlu dilatihkan oleh kita semua, terutama yang sudah sepuh-sepuh, yang masih aktif berdagang, berusaha niku barangkali ya mepet subuh atau nopo-nopo lah. Tetapi bagi orang-orang yang sudah longgar, tentu salah satu kegiatan yang menyehatkan rohani dan sekaligus menyehatkan badan niku adalah sholat malam kita. Dan niku mesti dirasakan, dan terutama sujudipun betul-betul dirasakan ketika kita bersujud, karena sujud niku nggih menyehatkan kalau kita lakukan, terutama menawi Imam Syafi'i, Bapak Ibu, Imam Syafi'i rumiyin niku menawi dalu menjelang badhe salat niku selalu mandi. Nek tiang-tiang Jawi rumiyin kula tasih alit niku sering dia omongi, ojo sok mandi, ojo sok adus wengi. Marai encok jare. Mboten lah. Mandi malam tapi mboten malam nggih Pak Maghrib mboten isya kami mboten. Tetapi malam dalam arti jam 1:30, 2. Niku sangat baik untuk kesehatan.
untuk kesehatan. Mila hadirin nopo ingkang diajarkan oleh Rasulullah SAW niku sedaya niku manfaat. Termasuk hadirin hal-hal yang kecil yang sering saya sampaikan niku masalah misalnya dahar mawon. Dahar niku hadirin awake dhewe niku kan dilarang oleh Rasulullah SAW nyebul panganan sing panas. Kenapa? Karena ternyata sebulannya awake dhewe kita meniup sesuatu niku kan keluar CO2 namanya pun karbon dioksida. Niku kalau ketemu dengan apa namanya sesuatu yang panas yang mengeluarkan air, uap air, niku kalau ketemu CO2 niku menjadi asam namanya. Makanya tiang niku akan menjadi gini ketemu beten gini badan menjadi radikal bebas. Dan ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Bila menawi sakit, tapi awake dhewe kan kadang-kadang seneng sing panas-panas. Sampai kadang-kadang pas ngapunten pas dahar niku rada napa nggih, rada mangap-mangap sithik kepanasan. Hadirin, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika memang panas ya ditunggu dingin, tidak ditiup. Dan itu semuanya ada manfaatnya, ada sesuatu yang luar biasa dari Rasulullah. Termasuk hadirin, kula ali trumien menawi bar maam niku kapure mangan napa jenenge buah-buahan. Nek Kanjeng Nabi mboten diwalik, mangan buah dulu baru makan yang lain. Buah dalam hal ini kalau Kanjeng Nabi ya paling anggur sama kurma. Baru setelah itu makan yang ada karbonya, misalnya roti dan seterusnya. Makanya sekarang ini para dokter-dokter sekarang itu menganjurkan ya makan, kalau mau makan buah itu ya buah dulu. Kenapa? Karena membantu untuk apa istilahnya saya tidak ngerti. Pokoknya membuat enzim yang sebanyak-banyaknya. Dan itu kalau dimakan setelah makan besar, baru makan buah, itu terlambat. Makanya disiapkan dulu baru makan. Hadirin, hal-hal semacam ini adalah sesuatu yang dari Rasulullah SAW. Sehingga kita mesti mencoba untuk meniru. Betapapun barangkali ada hal-hal tertentu yang perlu kita sesuaikan dengan diri kita. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya lanjutkan ayatnya dulu. Idza dzukiru nalikane dinasehati nalikane dielengke biha dengan ayat-ayat Allah kharru sujjada. Maka mereka tersungkur untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan posisi sujud itu adalah posisi di mana kita betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tiang mukmin niku mboten nangsal rendah diri di hadapan orang. Di hadapan orang, dengan siapapun awake dhewe niki kedah tegak. Mboten nangsal minder. Niku tiang mukmin. Dan tiang mukmin itu punya pegangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya yang perlu kita rendah hati, rendah diri hanya Allah. Sesama manusia siapapun dia tetap tidak boleh kita rendah diri. Kalau rendah hati harus, tapi kalau rendah diri tidak boleh. Dan kharru sujjada, tersungkur untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sekali lagi posisi yang luar biasa ketika kita rasakan. Kemudian wasabbihu, kemudian bertasbih. Jadi tasbih niku ya dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin, menawi maghrib ataupun subuh, ketika kita wiridan, niku kan sebaiknya ketika kita melafadzkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang biasanya hanya 3 kali, menawi maghrib dan subuh kalau bisa kan 15. Dan ini Rasulullah yang memerintahkan. Rasulullah yang memerintahkan. Cuman kalau kita berjamaah ya, kalau imamnya 3 ya 3. Tetapi sebetulnya di beberapa tempat, saya mengalami di beberapa tempat niku niki bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah niku ya kalau maghrib 15 kali, kalau subuh 15 kali. Dan ini juga lagi-lagi sesuatu yang perlu kita rasakan. La ilaha illallah, tiada sesembahan kecuali hanya Allah. Artinya betul-betul memang kita ini hanya menyembah kepada Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dan benar-benar kita praktekkan dalam hidup. Jadi nopo kemawon
gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu satu-satunya, Maha Esa. Jadi Allah itu Maha Esa. Tidak boleh didampingkan, disandingkan dengan siapapun. Jadi kita tidak boleh menyandingkan Allah dengan apapun dan siapapun. Wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku, miliknya lah segala macam kekuasaan. Kekuasaan, nopo gimana tahta dan seterusnya, semuanya sesungguhnya adalah milik Allah. Dan hanya akan diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Mila nek dukung nopo kemawon lah, paslon nopo kemawon awake dhewe niki dukung nggih biasa mawon. Boten perlu fanatik. Meskipun jadi tim sukses silahkan. Yang agak memprihatinkan Bapak Ibu, saya perlu matur. Sakniku niku kathah kiai ingkang jarang ulang. Malah senengane melu tim sukses. Nah niki masalah nih. Niki ampun lah. Nek ustadz, guru niku ngajar kemawon lah, ngaji kemawon. Boten perlu menjadi tim sukses dan seterusnya. Tetapi hadirin, kalau kita umum mau menjadi tim sukses silahkan, tetapi jangan berlebihan. Karena kita mantap bahwa seluruh apapun itu lahul mulku, hanya milik Allah sajalah kekuasaan itu. Dan akan diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki. Sekedar malaikat enten pilihan lurah ya, tahun pinten. Iku makanya biasa-biasa mawon, dukung ya dukung, tapi biasa mawon, boten perlu berlebihan, karena kita mesti percaya bahwa lahul mulku walahul hamdu, dan hanya milik Allah lah segala pujian. Hadirin mila nek awake dhewe dipuji orang, niku kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiang niku biasanya kadang-kadang kan ngapunten saestu, sok-sok lamis memuji orang, tapi pujiannya tidak tulus. Makanya kita ini ketika dipuji santai kemawon, biasa-biasa kemawon. Dan itu adalah merupakan sesuatu pujian untuk Allah. Karena walahul hamdu, seluruh pujian itu hanya milik Allah. Lahul hamdu, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Yuhyi wa yumit. Yang menghidupkan dan yang mematikan itu hanya Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadirin, ucapan ini, lafaz ini, ketika kita lafazkan sekali lagi mesti kita rasakan. Jadi kita benar-benar merasakan bahwa yang menghidupkan, yang mematikan itu hanya Allah. Dan karenanya termasuk rangkaian dari kehidupan itu. Napa kemawon, rezeki dan seterusnya itu Allah yang atur. Mila ketika kita seret ataupun apapun lah yang terjadi, ya biasa dalam arti kita sabar. Karena kita punya Allah. Dan itu yang agak sulit. Sering saya cerita bahwa urip kula niki ngalami sedaya sedaya. Termasuk ketika kula tasih mondok mawon. Niku karena mondok kula ora ditepi saking ngen kula. Kula kan Mojokerto, kula mondok itu Jogja. Niku rumiyin kan dereng enten transferan lewat anu nih. Saniki rumiyin niku ngangge wesel. Kadang-kadang tau welat suwe. Saking telatih kadang-kadang kula niki kebetulan ada teman dari Cirebon yang agak senasib gitu, sering telat. Arep utang sungkan, kadang-kadang kula nate niku maam niku sakniki mboten anu lah, mboten cocok. Tapi zaman kula tasih alit niku tasih cocok. Mangan ngangge uyah tok niku. Nganti telung dina. Dan itu biasa. Zaman dhisik biasa. Artinya hadirin, kita bisa menerima apapun ketetapan Allah karena kita mengatakan yuhyi wa yumiit itu Allah. Sehingga termasuk rangkaian dari isi dari kehidupan, isi dari kematian itu ya dari Allah. Makanya kita menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah. Wasabbihu, sekali lagi bertasbih bihamdi rabbihim, dengan selalu memuji Rabb mereka. Hadirin, ketika kita memuji Allah, sekali lagi betul-betul kita rasakan. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah itu benar-benar dirasakan bahwa segala puji itu bagi Allah. Dan segala nikmat yang kita terima itu adalah semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini yang barangkali lebih dekat dengan kita. Wa hum la yastakbirun, dan mereka itu
tidaklah orang-orang yang sombong. Hadirin, kita yang bisa ibadah dengan baik, yang bisa pengajian dengan baik, jangan sampai timbul dalam diri kita, dalam hati kita kesombongan. Saya saling matur, kadang-kadang ada tiang niku rodok sregep ngaji, rodok sregep sholat jamaah dan seterusnya. Kadang-kadang kondur sholat, ketemu wong sing ora sholat, apa malah jamaah mau buat sholat mau buat. Ini kadang-kadang dalam hatinya tumbuh perasaan begini. Kalau sering matur nih, para koyo aku. Niki hadirin sesuatu yang sangat merendahkan kita. Jangan sampai kita seperti itu. Sebaik apapun kita, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Milo, sekali lagi, sebaik apapun kita, jangan merasa baik. Niki sing rada angel. Ngatur atine awake dhewe niki rada angel. Kadang-kadang maka ini ditegaskan oleh Allah, wahum la yastakbirun, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak takabur, tidak sombong. Dan niki sekali lagi, sombong niku biasanya pun diwujudkan dalam perkataan, dalam sikap dengan orang lain. Tetapi yang sangat agak sulit dan bahkan tersembunyi adalah ujub. Ujub niku kesombongan yang tidak dilafadzkan, tidak diucapkan kepada orang, tidak ditampakkan kepada orang, tetapi hatinya merasakan. Dan niki sing perlu awake dhewe garap. Jadi atine awake dhewe niki kedah betul-betul ditata supados mboten sombong. Karena sombong itu adalah sandangannya Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh sombong hanya Allah. Kita ini, apalagi kita yang tidak ada apa-apanya ini. Sombong itu merupakan sesuatu yang sangat ditentang. Dan itu akan menjadi bolone iblis, bolone syaitan. Maka betul-betul kita betul-betul menghindari ini. Dan ini salah satu caranya adalah dengan sujud, dan kita merasakan sujud kita. Betul-betul kita rasakan sujud kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya ayat yang ke-16. Tatajafa junubuhum. Niki juga sesuatu yang agak sulit bagi kita, sebagian kita. Karena tiang mukmin itu harus mewujudkan salah satunya adalah tatajafa junubuhum. Mereka ini menjauhkan punggungnya anil maboji, dari tempat tidur. Kalau di sini biasa dimaknai sebagai menjauhkan lambung dari tempat tidur. Boten lambung tapi nggih, pokoknya awake dhewe niki boten sering-sering sare. Kata singang kula matur wau Kanjeng Nabi niku 3 atau 4 jam sare niku. Kita yang selaku seorang beriman tentu kalau bisa ya jangan banyak tidur. Terutama kalau malam, sekali lagi malam hari. Yang sudah tidak nyambut gawe, karena kalau yang nyambut gawe kadang-kadang kan masih ada masuk malam dan seterusnya. Tetapi orang-orang tertentu yang sudah tertata waktunya, maka kalau bisa jangan terlalu sering tidur. Tatajafa junubuhum anil mabaji. Kalau bisa punggung ini atau lambung ini kita jauhkan dari tempat tidur. Untuk apa? Untuk sekali lagi bangun malam untuk bersujud kepada Allah, tahajud. Dan sekali lagi ini merupakan sesuatu yang bagi sebagian besar kita masih belum bisa dilakukan. Tetapi perlu latihan. Dan latihan kita paling tidak menjelang subuh. Bahkan sering saya matur Bapak Ibu, seandainya masih belum bisa, karena kesibukan kita, karena lelahnya kita, dengan nyambut gawe kita, tidak apa-apa. Ya, paling tidak menjelang subuh, sebelum sholat qobliyah atau sebelum sholat fajar, kita minimal sholat witir 1 rakaat. Minimal. Makanya bangunnya kalau sekarang ini subuhnya jam 4 lebih 55 ya. Maksud saya jam 3, sebelum jam 4. Ya kita bangunnya jam 3:15 atau apalah. Paling tidak kita sholat witir. Kalau tidak bisa witir 3 kali, ya witir sekali atau 1 rakaat. Paling tidak.
dan kita benar-benar menikmati sujud kita saat itu. Hadirin, tatajafa junubuhum anil madaji ini selain diisi dengan tahajud, tentu kita berzikir, dan salah satu zikir yang paling besar itu adalah baca Quran. Makanya kalau panjenengan, ibu-ibu, bapak-bapak yang longgar, kemudian sholat malamnya agak malam, 1:30, jam 1 bahkan, maka selain zikir yang kita hafal, juga barangkali perlu menyisipkan untuk membaca Quran. Bacaan Quran terbaik itu adalah bacaan Quran yang kita baca pada saat sahur, pada saat malam. Itu akan memberatkan ucapan kita. Jadi orang yang biasa malam-malam bangun kemudian membaca Quran, berzikir, tahajud dan seterusnya, itu ucapan-ucapannya itu akan berat dalam arti akan timbul bisa diterima banyak orang. Hadirin, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum. Mereka berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbahum, kepada Rabb mereka. Hadirin, ketika Allah berbicara tentang doa, niku selalu menggunakan kata, kalau perintahnya itu selalu menggunakan kata saya, tidak kami. Misalnya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, bukan kepada kami. Astajib lakum, maka aku akan kabulkan. Karena doa niku, hadirin, doa niku ya langsung kepada Allah. Kita boleh berwasilah dengan Nabi kita Muhammad SAW, wasilah dengan Bismillah, wasilah dengan Al-Quran, wasilah dengan nama-nama Allah. Tetapi sekali lagi berdoanya adalah langsung kepada Allah. Kita boleh berwasilah dengan orang-orang yang soleh, tetapi sekali lagi doanya langsung kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut ketika terkait dengan doa, selalu menyebut dirinya dengan zatnya dengan kata aku dan bukan kami. Kalau yang lain tentang turunnya Al-Quran itu selalu dengan kata kami dan seterusnya. Jadi ada kata kami yang untuk Allah, tetapi khusus untuk doa, Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menyebut dirinya dengan aku, bukan kami. Karena tidak ada keterlibatan yang lain. Ini ditegaskan oleh Allah, akidah kita harus bersih dari itu semua, karena dulu niku kata tiang niku berwasilah dengan hal-hal yang tidak benar. Gitu, termasuk tiang-tiang kafir dulu. Orang-orang kafir Mekah niku wasilahnya adalah dengan patung dan Uzza, tetapi yang dituju Allah. Jadi mereka itu kalau ditanya siapa pencipta alam, ya Allah. Tetapi dia akan kepingin sampai kepada Allah dengan wasilah-wasilah yang tidak benar. Makanya kalau berwasilah kita ini perlu hati-hati, perlu belajar dengan guru-guru yang jelas. Jadi tidak tidak sekedar ikut-ikutan, tapi benar-benar kita mencoba yad'una rabbahum, berdoa kepada Rabb mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut ketika doa itu biasanya terkait juga dengan Rabb. Rabb itu, hadirin, saya selalu matur, Rabb itu artinya adalah yang melindungi, yang menyantuni, yang mendidik dan seterusnya. Makanya kita selalu ketika berdoa itu selalu menyebut ya Rabb. Dan ketika Allah disebut Rabb dan kita minta, itu Allah malu untuk tidak mengkabulkan. Milo menawi doa itu ya sering-sering menyebut ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Rabbal Alamin dan seterusnya, ya Rabb. Karena ketika kita berdoa dan menyebut Allah dengan Rabb, maka Allah akan pasti mengabulkan. Hadirin, saya selalu juga cerita terkait dengan posisi orang tua kita. Orang tua kita itu kita sebut sebagai Rabbayani Shaghira, menjadi Rabbku ketika aku kecil.
Meskipun diterjemah biasa diartikan Rabbayani Shaghira adalah sebagaimana mereka mencintai aku. Tetapi Rabbayani itu bukan hanya sekedar mencintai, tetapi adalah melindungi, menyantuni, mencukupi, mendidik, itu Rabb. Maka orang tua kita itu Rabbayani Shaghira. Jadi terjemah bebasnya memang menyayangi, mencintaiku ketika aku kecil. Tetapi lebih dari itu, orang tua kita itu tidak adalah Rabb kita saat kita kecil. Tentu Rabbnya orang tua adalah bagian dari Rabbnya Allah yang diberikan kepada seluruh orang tua. Makanya hadirin, kalau kita ingin mulia, maka muliakanlah orang tua, terutama ibu. Menjadi siapapun kita, terutama yang masih muda-muda, ingin berhasil dunia akhirat, maka muliakan ibumu, muliakan bapak. Hadirin, cuma ada yang saya ingin sampaikan. Kadang-kadang ada orang yang salah mengerti terkait dengan hadis yang ketika Kanjeng Nabi ditanyai seseorang, siapa yang harus kami layani wahai Rasulullah? Ibumu. Kan sampai 3 kali, ibumu, baru bapak. Hadirin, ini masalah pelayanan. Ini masalah pengabdian dalam arti secara fisik. Tetapi kalau penghargaan kepada orang tua itu dua-duanya sama. Bahkan bapak itu porsinya lebih besar sebetulnya. Karena anak wanita tidak akan mungkin bisa ketika bapaknya masih ada kok nikah tanpa bapaknya. Itu tidak bisa. Jadi posisi bapak itu lebih tinggi sebetulnya. Cuman dalam masalah pelayanan, misalnya bapaknya menyuruh bersamaan dengan ibunya menyuruh, maka ibunya harus didahulukan. Masalah nopo kemauan terkait dengan fisik, ibu yang diutamakan. Makanya sampai 3 kali Rasulullah. Tetapi sekali lagi pengabdian harus berbakti itu harus keduanya. Terutama kepada bapak itu tidak bisa digantikan. Wali itu ketika bapak masih ada tidak bisa digantikan dengan siapapun, kecuali sudah diserahkan. Tetapi urut-urutannya adalah orang tuanya. Dan orang tua dalam hal ini adalah laki-laki. Cuman hadirin, saya ingin ingatkan kepada kita. Kadang-kadang awake dhewe niki, terutama bapak-bapak, niku kadang-kadang kan diminta untuk menjadi saksi manten. Saksi manten. Niku kadang-kadang nggak tahu syaratnya dan rukunnya menjadi saksi. Bapak Ibu, saya ingin aturkan sesuatu yang barangkali niki agak sedikit sensitif, tetapi perlu saya sampaikan. Tiang atau seseorang terlahir, misalnya anak perempuan terlahir karena hasil tidak resmi, hasilnya hasil zina, maka bapaknya, meskipun bapak biologisnya, itu tidak berhak menjadi wali bagi seseorang. Maka tiang-tiang ingkang pirsa, ada anak lahir di luar nikah misalnya, anak wanita misalnya, maka bapaknya tidak boleh menjadi walinya. Niki perlu diketahui. Para saksi-saksi niku harus mengatakan panjenengan dulu kan bukan bapak resminya, meskipun ya bapaknya, bapak biologisnya. Tetapi kalau itu di luar nikah, maka bapak biologisnya pun tidak bisa menjadi wali. Dan ini yang kadang-kadang terjadi. Dan saya pernah, kalau tidak salah 2 kali mengingatkan panjenengan tidak bisa. Termasuk saksi juga harus tahu. Hadirin, ini penting saya sampaikan karena akan menjadi tidak syahnya nikah seseorang yang diwalaini oleh orang-orang yang tidak berhak menjadi wali. Niki benar-benar sesuatu yang perlu menjadi perhatian karena ini terkait dengan kehidupan berikutnya bagi anak-anak. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke ayatnya, yad'u rabbahum khaufa wa tama'an. Khauf dengan rasa takut. Hadirin, ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka perasaan takut. Takut dalam hal ini adalah takut untuk berbuat dosa. Takut untuk menyimpang dari aturan-aturan Allah. Jadi kita ini takut melakukan hal-hal yang salah. Padahal kita mesti setiap hari salah. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum berdoa kan kita memohon ampun dan seterusnya. Dan salah satu doa yang paling penting adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kemudian kita meminta sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Hadirin, meminta kepada Allah itu kalau bisa yang global, yang besar. Seperti yang dicontohkan oleh Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak perlu dirinci. Fid dunya hasanah itu, di dunia yang hasanah itu tidak perlu dirinci. Ya Allah, yang saya maksud dengan hasanah di dunia ini adalah saya mohon mobil, saya membuat usah. Buat usah dirinci. Allah Maha tahu dan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Makanya yang global saja. Wa tama'a, dan penuh harap. Tiang engkang berdoa sekalipun pendosa harus ada harapan. Sekali lagi harus ada harapan. Kita takut dosa, tetapi kalau sudah terlanjur dosa, padahal kita meminta kepada Allah, maka harus ada harapan. Toma'ah itu harapan. Jadi pengharapan kepada Allah, antara harap dan takut itu harus imbang. Kita takut karena kita dosa, tetapi kita harus selalu berharap karena rahmat Allah itu sangat luas, melebihi dosa yang kita lakukan. Jadi maghfirah Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas, rahmat Allah itu lebih luas dari apa yang kita lakukan dalam dosa-dosa kita. Makanya siapapun kita, sekali lagi pendosa sekalipun, tetap harus ada thama'ah, harus ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh putus asa. Dan yang paling penting lagi hadirin, salah satu wujud dalam praktek kehidupan setelah kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, dan dari apa-apa razaqna yang kami rezekikan, hum kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkan. Hadirin, sering saya matur, sesempit apapun kondisi kita, sekali lagi sesempit apapun kondisi kita, apalagi yang longgar, yang sempit saja, kalau bisa tetap ada infak, ada sedekah secara materi. Makanya saya termasuk ingkang sering menyampaikan bahwa sedekah, infak itu jangan dilihat dari besarnya, karena besarnya seseorang itu beda-beda. Orang yang kaya mengeluarkan 100.000 bisa jadi kalah nilainya di hadapan Allah dengan orang yang mengeluarkan 1.000 kalau memang dia kepepet. Makanya saya selalu matur, jangan sampai ada ungkapan yang mengatakan swarga kok mau dituku 2.000. Itu barangkali motivasi untuk supaya kita infak banyak. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang sangat sempit, 500 sekalipun, 1.000 sekalipun, insya Allah sangat besar di hadapan Allah. Makanya kalau bisa infak itu, saya selalu menganjurkan dari Rasulullah SAW ini, infak itu atau sedekah itu, ya kalau bisa sedekah subuh, terutama subuh Jumat. Tetapi setiap subuh kalau bisa kita mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Dan itu tidak perlu terlalu banyak, sesuai dengan kondisi kita. Sesuai dengan kondisi kita. Dan setiap kali kita menginfakkan sesuatu, hadirin, jangan lupa untuk selalu menghadap, minta kepada Allah. Ya Allah, saya hanya bisa memberikan ini. Tetapi dengan sedekah ini, atas perintahmu, atas perintah Rasulmu, maka saya mohon nopo kemauan. Terutama subuh, hadirin. Terutama subuh. Terus menawi sholat subuh, panjenengan atau kita semua kalau bisa yang membawa sesuatu untuk kita keluarkan, baik diberikan kepada orang secara langsung maupun diinfakkan, diberikan kepada masjid dan seterusnya. Dan sekali lagi, ketika kita menginfakkan, termasuk ketika kita nopo kemauan, selalulah ingat kepada Allah.
Kita infak banyak, tetapi kalau tidak di lillahnya, tidak. Lillahnya kurang, maka ya nilainya kurang. Meskipun hadirin, meskipun kita kalau bisa ya terpacu untuk lebih banyak. Tetapi betapapun karena kondisi masing-masing berbeda, maka kalau bisa diri kita memaksakan diri untuk berinfak. Sekali lagi berapapun. Makanya zaman Rasulullah SAW dulu, hadirin, zaman Rasulullah SAW itu jangan bayangkan kalau Rasulullah SAW itu mudanya sangat kaya raya, sampai akhirnya beliau sangat kepepet, sangat mepet lah hartanya karena untuk perjuangan. Tetapi ketika perang, ada yang urunnya. Kalau di Indonesia kan barangkali urunnya nggih namung beras 1 kilo, padahal kangge kepentingan perang. Tapi Rasulullah SAW menerima dengan sangat senang. Karena siapapun yang memberi untuk kepentingan agama, betapapun kecil, itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin, semangat untuk berinfak ini juga perlu dikembangkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun ini perlu dikembangkan dan perlu dipraktekkan, bukan hanya diteorikan. Benar-benar kita praktekkan, dan insya Allah bagi siapapun yang suka berinfak, suka bersedekah, insya Allah semuanya akan menjadi lancar. Dan rezeki itu tidak mesti berupa materi. Rezeki itu bisa berupa anak-anak kita yang lancar dalam sekolahnya, dalam mondoknya dan seterusnya. Dan perlu diyakini sepenuhnya Allah akan memperhatikan apapun, sedikit apapun yang kita lakukan, yang kita keluarkan untuk kepentingan orang banyak. Oleh karenanya semangat ini perlu kita terus kembangkan, terutama sekali lagi kita mesti, terutama yang sepuh-sepuh, mulai agak lebih konsentrasi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud dalam arti yang sesungguhnya. Bahkan kalau dalam ini kan istilahnya kharru sujada. Kharru niku Kharru niku makna bebasnya itu tersungkur. Tersungkur untuk sujud. Niki hanya kepada Allah. Dan hadirin, berbicara tentang sujud itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini banyak orang membicarakan tentang santri dan seterusnya yang kadang-kadang bukan bersujud sebetulnya, tetapi ya menghormati gurunya. Hadirin, ada 2 orang yang wajib kita bersujud. Sujud dalam arti bukan sujud kita kepada Allah, tapi sujud dalam rangka hormat. Itu adalah 2 orang, orang tua kita dan guru kita. Dan itu boleh sepenuhnya, cium tangan dan seterusnya. Sekarang ini dimasalahkan orang. Waktu saya kecil dulu kan kalau bersurat berhubungan dengan orang tua itu kan bersurat, mesti tutupan surat itu selalu sembah sujud kulo. Sembah sujud itu bukan berarti menyembah orang tua. Ya sama dengan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat bersujud kepada Nabi Adam, itu bukan bersujud dalam arti menyembah, tetapi menghormati. Dan kita kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita menghormati itu adalah sesuatu yang harus, terutama yang masih mondok, terutama yang masih belajar, kepada guru itu harus betul-betul harus diperhatikan akhlak kita. Dan akhlak pun hadirin saat ini memprihatinkan. Di suatu tempat ada tiang kepala sekolah mengingatkan anak, bahkan sedikit napuk gara-gara dia merokok di sekolahan. Ditapuk ngoten mawon. Niku masya Allah, dipecat guru nih menjadi kepala sekolah. Ini masya Allah. Sekarang ini zaman apa itu? Zaman kula alit rumiyin niku guru niku betul jalin. Niki tangan niki sering abang-abang, bahkan kadang-kadang geger barang. Dan itu tidak ada orang protes tuh, orang tua tidak ada protes. Sekarang ini masya Allah gitu. Hadirin, salah satu penyebab tidak manfaatnya ilmu yang kita peroleh dari guru kita adalah
kita tidak menghargai guru kita. Orang tua yang menitipkan kepada guru tidak menghargai gurunya, niku menyebabkan tidak manfaatnya ilmu. Makanya hadirin, perlu kita semua, terutama yang memondokkan anak, bahwa kita perlu waspada, perlu hati-hati ya. Tetapi tidak lalu kemudian kita mencurigai guru-guru yang kita percaya. Makanya ketika kita memondokkan orang, memondokkan anak-anak kita, perlu melihat pondoknya, perlu melihat gurunya, perlu melihat kiainya, untuk kemudian kita pertimbangkan segala sesuatu. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang baik, semakin hari semakin baik, sehingga pada saatnya kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam kondisi yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua hadirin, kita semua mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, pandai bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat rohani kita, juga derajat fisik kita. Mudah-mudahan kita selalu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, dijaga oleh Allah dari fitnah zaman yang begitu sangat luar biasa saat ini. Dijaga oleh Allah dari fitnah Dajjal yang sudah mulai muncul. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ya Allah, inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina was sihah wal afiyah was salam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan tayyiban wasi'ah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqi bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wal mu'minina amin. Saya setuju pangapunten atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.